Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, perkenalkan nama saya Bunisa Nurfaizah yang akan mengajar kalian mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh ya, Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja. Ingat, jaga diri masing-masing, hindari kerumunan, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Baiklah, pada pertemuan hari ini Bu Nisa akan menjelaskan materi tentang teks berita. Sebelum Bu Nisa menjelaskan, ada yang tahu apa itu teks berita? Ya, baik. Sekarang kita akan membahas materi teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan, yang sering kita dengar, kita lihat di televisi, secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Yang kedua ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual atau nyata. Yang kedua, aktual atau terbaru. Yang ketiga, memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Yang kelima, bersifat objektif atau apa adanya. Yang keenam, kronologi atau runutan peristiwa disajikan secara runtut. Kemudian ada unsur-unsur berita 5W1H atau biasa disebut dengan adik Simba. Yang pertama, what atau apa, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, wo atau siapa, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga ada when atau kapan, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, where atau di mana, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian tersebut. Yang kelima ada why atau mengapa, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Yang terakhir ada how atau bagaimana, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Nah, di sini ada ringkasan teks berita. Ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berita berarti membuat berita dalam bentuk-bentuk pokok berita saja. Selanjutnya, menyimpulkan teks berita. Yang pertama, tidak semua informasi menjadi sebuah kesimpulan berita. Yang kedua, kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Nah, di sini ada langkah-langkah meringkas teks berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok atau unsur berita. 5W1H. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok atau unsur berita ke dalam karangan singkat. Langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Yang pertama, mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi dan teliti. Yang kedua, mencatat pokok berita. Yang ketiga, menyajikan pokok berita menjadi sebuah kalimat. Yang keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok berita. Dan yang nomor 5, menyampaikan isi berita secara lisan maupun tertulis. Baik anak-anak, di sini Bu Nisa sudah menyiapkan salah satu contoh teks berita. Curah hujan tinggi. Selamat siang pemirsa, berdasarkan pemantauan BMKG, curah hujan di wilayah Jakarta akan terus tinggi selama 1 minggu ke depan. Penduduk Jakarta diharapkan untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir dan angin yang kencang. Curah hujan tinggi ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas pembangunan jalan layang di wilayah timur Jakarta. Beberapa warga mengatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan curah hujan yang tinggi. Sebagian besar merasa khawatir dengan datangnya bencana banjir. Tentunya, situasi seperti ini tidak diharapkan terjadi oleh setiap orang. Berikut liputannya, terima kasih. Setelah Bu Nisa menjelaskan tentang teks berita, nah di bawah ini ada penilaian harian yang harus dikerjakan oleh kalian dan uji petik serta produk kerja. Cara mengerjakannya, kerjakan di buku tulis Bahasa Indonesia, kemudian kirim via WA berbentuk foto kepada guru yang bersangkutan.
Ingat, jangan lupa diberi nama dan nomor presensi. Sekian yang dapat Nisa jelaskan tentang teks berita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.